Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Dewi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan menampilkan suatu topik yang sangat menarik, yaitu badai pelangi. Wow, badai pelangi, Deb, ya. Badai pelangi, aneh betul. ya tapi. Nah, kita tahu pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita tentunya badai kehidupan tentunya pasti akan ada, ya. Tetapi kita percaya juga bahwa di ujung badai atau di akhir dari badai itu pasti akan ada pelangi yang indah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini dari seorang narasumber, seorang muda yang sangat luar biasa dan akan memberikan suatu inspirasi yang besar bagi siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program pada acara hari ini ya. Narasumber kita hari ini bernama Paulus Suryajaya yang nantinya kita akan belajar tentang kisah kehidupan dia. Bagaimana pelangi itu timbul setelah ada serentetan badai yang menerpa hidupnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Dan sebelum kita break, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Paulus Mulyawan Suryajaya, suami dari seorang istri dan ayah dari 2 orang putra. Pastor Paulus juga merupakan gembala dari Gajah Mada City Church, seorang motivator, penulis, dan pendiri dari Yayasan Rumah Junior, suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang terbuka bagi umum tanpa memandang latar belakang, ras, atau agama. Selain itu, ia juga bergerak aktif dalam pelayanan sosial, seperti pelayanan terhadap orang gila, pemulung, dan anak jalanan. Pastor Paulus juga bergerak di dunia media dan membangun komunitas anak muda yang telah menghasilkan film dengan pesan Alkitabiah, namun dapat diterima berbagai kalangan. Siapa sangka kalau seorang yang luar biasa seperti ini pernah memiliki masa kelam dalam hidupnya. Bahkan ia pernah berniat melakukan bunuh diri. Namun justru saat itulah yang menjadi titik balik pertemuannya dengan Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksiannya, bagaimana Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Di balik badai dalam hidup kita selalu ada pelangi yang menanti jika kita tidak menyerah. Simak episode selengkapnya, Badai Pelangi, hanya di Good News Program. Saya semakin jadi Kristen, semakin saya punya jabatan lebih baik, semakin saya rasanya kosong dalam hidup saya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Dalam Badai Pelangi, dalam Good News Program pada acara hari ini menampilkan seorang narasumber yang luar biasa, seorang hamba Tuhan, dan juga seorang yang sangat aktif dalam marketplace atau bahkan memberikan inspirasi, motivasi kepada banyak orang. Kami tampilkan Bapak Paulus Suryajaya. Silakan. Shalom Pak Paulus, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, terima kasih sudah datang di Good News Program. Terima kasih Pak Daniel. Dan lagi flu berat nih kelihatannya. Flu berat serak, basah serak. Tapi katanya suaranya seksi ya. Seksi luar biasa. Saya juga lagi flu berat nih. Iya, Pak Daniel. Mungkin lagi musimnya sekarang nih. Iya. Oke, puji Tuhan. Silakan, Deb. Ya, Pak Paulus bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin tentang pelayanannya dan juga keluarganya kepada pemirsa. Ya. Kurang lebih pengalaman saya sama Pak Daniel sama lah, punya istri 1, 2 anak. Saya bergerak di marketplace, memotivasi training banyak orang. Lalu bergerak untuk Indonesia Timur, Pak, pendidikan, untuk anak-anak mensejahterakan Indonesia lebih sejahtera. Dahsyat, luar biasa. Nah, anak seorang hamba Tuhan juga ya? Iya Pak, saya seorang hamba Tuhan. Dan juga dibesarkan di gereja tentunya? Tentu di gereja, dari kecil tuh Pak. Dari kecil ya? Sampai besar, sampai hari ini. Nah, waktu dulu kecil kalau main-main di gereja gimana? Pernah dimarahin orang nggak? Anak kecil lari-lari terus gitu? Enggak, saya paling badung Pak di antara keluarga. Paling badungnya gimana?
di antara anak-anak papa kita yang paling bandel di antara anak-anak pendeta lainnya. Oh gitu. Jadi ya kalau main tuh lebih dari anak-anak seumurannya Pak. Iya, puji Tuhan. Tapi sekarang 3-3 jadi hamba Tuhan? 3-3, 1 ke marketplace, 2 jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Oke. Ya, luar biasa. Pak Paulus, mungkin kita juga ingin mengenal Pak Paulus lebih dalam ya. Bisa diceritakan sedikit latar belakangnya dulu seperti apa? Dan bagaimana titik balik dalam kehidupan Bapak? Latar belakang saya lahir dari keluarga pendeta tentunya. Dari kecil, SD, TK, SD, SMP, apa-apapun, pesta ulang tahun semua, orang Kristen semua. Ya. Saya umur 20-an udah aktif di gereja, malah jadi youth pastor. Tapi saya nggak merasakan sesuatu yang membuat saya bahwa jadi Kristen itu lebih baik dari hidup saya. Malah saya semakin jadi Kristen, semakin saya punya jabatan lebih baik, semakin saya rasanya kosong dalam hidup saya, dan semakin saya rasanya kok Kristen seperti ini kosong, tidak ada sesuatu yang diharapkan padanya. Bisa tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan kekosongan itu terjadi pada hidup Anda gitu? Mungkin kekosongan itu karena mungkin saya sibuk melayani, hati saya belum dipulihkan, gambar saya, luka batin saya makin terus bertumbuh, dan saya terus melayani sehingga ada satu titik kekosongan bahwa saya sibuk saja di gereja tapi tidak mengalami sesuatu yang baik. Karena dari hati Pak, lahir dari hati semuanya. Lalu bagaimana terjadi perubahan? Perubahannya, saya lahir dari keluarga yang saya cukup minder waktu itu karena banyak penyakit Pak Daniel dan Bu ya. Penyakit apa aja? Saya ada kelainan sel darah merah, saya ada asma, metabolisme saya sering drop sehingga waktu drop itu banyak komplikasi ke sel-sel yang lain, sehingga dari kecil sampai besar saya minum obat antibiotik dan kena mungkin ke syaraf otak sehingga jadi belajar sulit, menghafal sulit, apapun sulit di dalam sekolah. Dan itu penyebab mindernya? Minder itu. Jadi minder sampai saya berpikir, buat apa saya hidup seperti ini? Katanya kalau punya Yesus, hidupmu punya masa depan. Kalau punya Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tapi waktu saya melihat keadaan saya, kok makin parah, makin obat itu makin bertambah, antibiotik itu makin bertambah, dan saya berpikir, untuk apa saya melayani Tuhan? Betul. Tapi hasilnya seperti ini, dan itulah titik di mana kesepian, kekosongan, sensitif, kekecewaan mulai timbul dan tumbuh menjadi besar. Nah ini rupanya deh banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau mungkin anak pendeta yang mungkin ngalami hal seperti ini tapi nggak berani ngungkapin. Nah sekarang hari ini kita belajar dari dia nih. Nah kemudian sampai rock bottom conditionnya apa? Saya ingat banget tuh ya waktu umur 20-an kurang lebih ya Bu Debbie ya. Hampir tiap malam tuh saya seperti mau tuh memanggil jiwa saya. Setiap jam 6 sore saya rasanya pengen mati bunuh diri karena udah nggak ada harapan apapun. Ini Papa tahu nih? Papa nggak tahu, orang tua nggak tahu, para pelayan Tuhan nggak tahu. Ini dalam posisi youth pastor ya? Saya youth pastor waktu itu. Saya melayani aktif, sangat aktif. Gereja itu menjadi rumah kedua Pak Daniel. Tapi saya berpikir siapa yang bisa menolong saya, dan saat itu kayaknya orang jauh, hanya sibuk melayani gereja, sibuk melayani aktif di gereja, buat program gereja, tapi kekosongan itu melanda sehingga umur 20-an, hampir 5 tahun setiap jam 6 sore itu seperti maut memanggil saya, bunuh diri. Jadi berbagai cara gitu saya coba, pengen lompat dari gedung, pengen melakukan banyak hal untuk mengakhiri hidup. Seperti itu Pak Daniel. Dan pernah nyoba bunuh diri benar nggak? Pernah. Dan caranya takut luar biasa. Jadi gitu? Orang mau mati bunuh diri itu Bu Debbie takutnya luar biasa. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Saat titik klimaks ya berarti ya. Yang mau Anda lakukan? Saya berpikir bagaimana mati cepat, tidak merepotkan orang tua. Atau nggak sakit? Nggak mungkin nggak sakit, pasti sakit. Saya tahu itu. Jadi saya mikir dengan cara yang begitu luar biasa. Lalu saya memutuskan, saya ambil motor saya kebut, lalu saya tabrakkan diri saya ke bis, patas, pasti jatuh. Kalau saya jatuh, setidaknya dari belakang mobil melindas kepala saya pasti hancur. Jadi strategi itu. Jadi waktu saya mau bunuh diri, saya doa. Karena kita lahir dari orang Kristen, makan doa. Berkati usaha saya untuk berhasil. Gitu. Enggak, saya doanya waktu itu, Tuhan saya mau mati hari ini, tutup bungkus dengan darah. Ya, seperti itu kan. Itu tradisi kan, yang terus itu. Jadi saya bilang, saya pengen mati bunuh diri hari ini. Tapi andai kata saya mati, nama saya ada di dalam buku kehidupan. Karena saya saat itu juga bingung antara mau mati dan tidak, panik, jadi udah kacau. Dan, lalu bagaimana? Dan saat itu ya udah saya ambil motor saya udah targetkan depan saya ada bis patas putih, saya ingat di Hayamuruk tuh dekat masjid Kebon Jeruk. Lalu saya begitu mau tabrakan, tiba-tiba dalam suasana panik, depresi yang sangat dan air mata nangis luar biasa Pak Daniel.
tiba-tiba ada suara dari hati saya dan saya tahu itu Tuhan. Dan suara itu berkata, Paulus, lembut sekali memang. Kalau kamu mati hari ini, kamu mau kemana? Nah pertanyaan itu membuat saya kaget dan saya jawab, ke neraka Tuhan. Akhirnya saya berhenti, saya pinggirkan motor saya di daerah masjid Kebonjeruk itu, dan saya nangis, saya berkata, saya nggak mau mati Tuhan. Dan kesadaran itu timbul pelan-pelan, dan Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11, Paulus, aku menunjuk engkau memberikan rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, dan bukan kecelakaan. Seperti itu. Dan saat itu mulai pelan-pelan saya mengalami perubahan, saya mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi intinya dengan Tuhan. Jadi sampai hari ini. Ini turning point-nya. Turning Waktu itu point-nya umur itu. berapa tuh waktu itu? Umurnya mungkin umur 22, 21. Belum menikah ya? Belum, Pak. Oke. Jomblo total itu. Jomblo total. Oke, kita akan belajar lebih dalam dari narasumber yang luar biasa ini. Setelah Silakan. break ya. Nah pemirsa, satu pelajaran berharga bisa kita simak bersama-sama. Ternyata melayani Tuhan, sibuk pelayanan itu belum tentu sama dengan hubungan baik dengan Tuhan. Tapi hubungan baik dengan Tuhanlah yang kita perlukan sehingga di dalam hati kita itu tidak terjadi kekosongan. Tetap stay tune bersama dengan kami, kita akan belajar lebih dalam dari narasumber kita hari ini, Bapak Paulus Suryajaya. Siapapun orangnya, mau dia Kristen, mau non-Kristen, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ketika dalam titik lembah yang sangat gelap, kami akan membuka pintu rumah kami, orang itu akan kami suruh nginap, kami akan bimbing, mentor, menjadikan sahabat dan keluarga. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anda sedang menyaksikan Badai Pelangi dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Pak, biasanya kan setelah badai pasti ada pelangi. Nah, pasti. tadi Bapak sudah ceritakan badai kehidupan Bapak. Lalu bagaimana pelanginya timbul, Pak? Bagaimana restorasi mulai terjadi dalam hidup Bapak? Setelah yang tadi ya berarti ya. Setelah saya ada suara yang ngomong sama saya, kalau Paulus, kalau kamu mati hari ini kamu kemana? Saya bilang neraka. Itu titik di mana saya tahu ada Tuhan di dalam hidup saya yang selama ini saya cari, saya teriak, saya sibuk melayani tapi saya nggak ketemu. Tapi titik kritis itu yang membuat saya, oh ada Tuhan di setiap waktu, bahkan di setiap alam maut menjemput pun Tuhan menjaga hidup saya. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, rasa ingin matinya ada tetap, Bu Debbie. Tetap, karena kita melalui proses kehidupan panjang, tekanan, situasi. Tapi ada harapan, ada damai yang masuk, ada firman menjadi rema, damai sejahtera, penuh pengharapan, dan bukan kecelakaan yang kamu akan capai. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Itu jadi turning point saya, dan terus berharap dan lama-lama dipulihkan, Bu Debbie. Nah, biasanya kan kita tahu bahwa kita nggak mungkin bisa survive sendiri ya. Ada nggak orang-orang yang misalnya Tuhan mungkin secara langsung ataupun tidak langsung kirim dalam hidup Anda dalam momen-momen kritis itu yang kemudian ternyata mereka dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan Anda dengan lebih baik gitu? Ada, tapi tidak maksimal buat saya. Menurut saya jadi gini, mereka tahu masalah saya tidak secara langsung, tidak secara real, tapi mereka nggak membuka pintu hati mereka buat kehidupan saya. Jadi mereka hanya tahu, dan selalu hamba Tuhan selalu berkata kalau ada jemaat yang bermasalah, pengerja yang bermasalah, doa saja, puasa saja, nanti mujizat datang. Dan kata-kata itu yang membuat saya menjadi apa ya? Nanti ketika saya mimpian, saya nggak mau keluarkan kata-kata statement seperti itu kepada siapapun orang di sekitar saya. Karena hanya jawaban berdoa, berpuasa, nanti ketemu Tuhan, menurut saya Pak Daniel,
itu bukan jawaban dan bukan solusi. Iya, iya, itu mungkin cara halus untuk dalam tanda kutip lari dari masalah. Lari dari masalah. Nah, sekarang gini, Anda sebagai seorang pemimpin cukup muda ya, menggembalakan sebuah gereja yang cukup besar ya, generasi kedua sekarang ya. Boleh kita pemirsa tahu Pak Paulus sekarang usianya berapa? Usia saya 40 Pak Daniel. 40 tahun, wow. Dan kemudian sedikit cerita tentang gereja, ada berapa banyak orang yang digembalakan? Kurang lebih sekitar 4.500. 4.500, wow, besar sekali ya. Nah, kalau di dalam kapasitas Anda sebagai seorang pemimpin gembala sidang gereja, dan Anda tahu apabila ada pekerja gereja yang misalnya bernasib sama seperti Anda, dan bahkan mencoba untuk bunuh diri, apa yang Anda lakukan? Apakah nomor 1 Anda skors orang itu, nomor 2 Anda misalnya diamkan, atau nomor 3 suruh berdoa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Saya selalu sepakat sama istri saya, siapapun orangnya, mau dia Kristen, mau non-Kristen, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ketika dalam titik lembah yang sangat gelap, kami akan membuka pintu rumah kami, orang itu akan kami suruh nginap, kami akan bimbing, mentor, menjadikan sahabat dan keluarga. Wow. Karena buat saya itu yang paling terpenting ketika orang mengalami depresi yang luar biasa, membuka pintu hati, menjadi sahabat, tidak mencari kesalahan, tidak mencari dosa, dan apalagi menyuruh doa. Karena buat saya orang stres disuruh doa tambah stres, tidak ada jawaban. I see, okay. Jadi buka rumah, buka pintu, buka kamar, bimbing dia seperti keluarga. Itu yang kami lakukan sehari-hari bersama istri saya. Wow. Ada nggak case-case tadi yang sudah pernah Anda lakukan dalam hal menangani hal-hal seperti ini? Udah banyak, Pak. Ya, ya. Udah banyak sekali. Sudah ada berapa orang yang Anda bantu untuk pulihkan dalam hal ini? Udah banyak sih, Pak. Jadi ya kurang lebih udah, ya kalau dihitung sih susah hitungnya. Tapi sudah lebih dari 10 jari tangan. Oke, wow. Jadi banyak yang salah satu teman saya waktu ditelepon, dia tiba-tiba mendadak telepon saya dan berkata, "Lus, saat ini saya mau mati, saya bingung saya mau ngapain." Dan saat itu juga saya bilang gini, "Oke, ngomong sama istri saya." Biar istri saya ngomong dan konseling. Istri saya ngobrol dan berkata istri saya, "Ayo langsung ke rumah saya, nginep di rumah saya." Pada saat itu istri saya belum kenal dengan teman saya itu. Jadi saat itu dia ngomong, dia curhat, dia tidur di rumah berbulan-bulan, bahkan kunci rumah kita bikin serep, Pak, untuk orang tersebut. Dan 3 bulan mengalami pemulihan, 4 bulan mengalami pemulihan yang luar biasa, dan akhirnya kita bimbing sampai menikah, sampai punya keluarga, dan itu yang kami rasakan jadi luar biasa. Pintu yang dibuka untuk setiap orang yang mengalami masalah. Jadi close mentoring ini perlu banget ya? Sangat, Bapak rohani, Ibu rohani, itu sangat penting, Pak, karena menurut saya di gereja pembahasan seperti ini kurang menurut saya. Padahal Bapak rohani dan Ibu rohani itu membuat seseorang dari tidak jadi apa-apa menjadi apa-apa, dari nol menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Luar nah, biasa. Pak Paulus selain mengembalakan sidang di GMCC juga mempunyai yayasan Rumah Junior Foundation. Bisa diceritakan sedikit sepak terjangnya Rumah Junior Foundation ini apa aja? Sepak terjangnya itu hampir, saya melayani Rumah Junior Foundation hampir 20 tahun, Pak. Oh, wow. Dari umur saya 20, saya waktu di jalan, waktu saya kuliah, saya melihat ada anak-anak kecil telanjang ngemis cuman buat makan. Itu membuat saya nggak bisa lihat kalau saya lagi makan di restoran manapun, kaki lima manapun, ada anak kecil telanjang minta ngemis karena cuma mau makan. Walaupun itu hanya sebuah drama atau sandiwara atau bohong-bohong atau benar, itu membuat saya nggak bisa waktu saya makan ada anak kecil. Itu yang membuat saya gini, ketika saya besar, ketika nanti saya gede, ketika saya diberkati Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan, saya mau bangun sebuah generasi di mana anak-anak Indonesia tidak mengalami kemiskinan, kelaparan, tangisan, dan penderitaan. Itu menjadi janji dalam hidup saya, Pak. Iya, iya, wow. Kita akan nanti bicara ya lebih dalam lagi tentang hal ini. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin punya niat. Tapi mungkin dalam realisasi, ya, Pak, ya? Iya betul, karena mungkin belum merasa ini, belum merasa itu. Nah, kita akan nanti belajar lebih dalam lagi dari Pak Paulus ya, boleh ya? Boleh. Nah, pemirsa sekalian, saya yakin kita perlu sekali untuk mengerti akan hal ini. Punya hati. Kita seringkali berdoa, Tuhan ajarkan aku supaya aku bisa memiliki mata seperti bagaimana Engkau melihat, mempunyai telinga seperti bagaimana Engkau mendengar, dan mempunyai hati seperti merasakan apa yang Engkau rasakan. Nah, kita akan take a break sebentar, kemudian setelah itu kita akan tampilkan sekelompok band anak-anak muda luar biasa dari gereja GMCC ini. Dan setelah itu nanti, setelah segmen berikutnya, kita akan belajar lebih dalam dari satu narasumber yang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, dan di layar televisi Anda ada nomor telepon yang Anda bisa hubungi, Anda bisa SMS kepada kami, Anda bisa kirim email kepada kami. Kami percaya satu hal,
Mungkin hari ini apabila Anda mengalami hal yang pernah dialami oleh Pak Paulus, mungkin Anda mengalami depresi atau tekanan kehidupan yang sangat berat dan tidak ada teman, jalan keluar. Anda mungkin merasa hari ini adalah hari terakhir kehidupan saya. Jangan bunuh diri dulu ya. Kirim SMS kepada kami atau kirim email atau minimal telepon kami deh. Nanti biar kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Anda ya. Jangan lupa hubungi kami di Good News Program. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Say Jesus, 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 Jesus. Whoa, oh, 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 Jesus, 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 Jesus. Whoa, oh, 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 oh. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan,
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Luar biasa dari GMCC. Ya. Menarik sekali. Membawa album mereka Total Deliverance. Nah, Ya, betul. bisa diceritakan dulu, perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja tim yang ada dalam GMCC ini. Kompetisi Samuel Chandra, saya sebagai vokalis dan ada beberapa teman-teman juga yang dari vokalis yang hadir di sini dan juga ada Andre pada keyboard, Deki, Sabu, Vincent dan terakhir ada Yos di drum. Oke. Itu aja. Good. Ha. Ya. Bisa diceritakan tentang bagaimana tim kalian ini bisa lahir gitu? Bisa lahir sebenarnya ini natural ya. Natural? Pak Bu, ini natural karena kebanyakan kami adalah satu pelayanan. Gitu loh, satu pelayanan dalam satu ada dan satu komunitas yang sama sehingga akhirnya terbentuklah album ini. Oke, Gitu nah loh. saya mau tanya nih. Saya lihat dari warna musik yang kalian mainkan kan ini menarik gitu ya. Dan banyak orang-orang yang saya lihat kapasitas dan kemampuan musiknya bagus banget gitu. Nah orang bilang kalau misalnya nyatuin banyak kepala gini susah nggak gitu? Pada dasarnya sih susah. Jujur boleh dibilang amat sangat susah. Yang paling susah yang mana nih? Kayaknya kelihatan dari mukanya deh. Tapi jujur kuncinya adalah satu, kita sama-sama untuk menganggap yang lain lebih penting daripada yang lain gitu loh. I see. Jadi yang kita tanamkan dalam komunitas kami di GMCC adalah seseorang itu lebih penting daripada orang lain. Sehingga kita tidak lagi pada waktu kita bermain musik, pada waktu kita bermain band atau apalagi memuji Tuhan, kita tidak lagi meninggikan diri kita, tapi hendaklah kita memajukan tim ini bersama-sama. Karena kita pelayanan tuh bukannya sendiri-sendiri kan, tapi kita pelayanan adalah pelayanan tim. Itu aja sih. Total Deliverance ini album yang keberapa? Jujur kita sudah punya album yang pertama tapi dulu banget. Jadi kita nggak hitung itu. Ini album yang pertama, kembali ke album yang pertama. Jadi ini resurrected gitu. Iya. Dibangkitkan seperti Tuhan Yesus Dibangkitkan kembali. gitu. Nah tujuan daripada pembuatan album ini apa? Bisa cerita nggak Yakob? Sebenarnya tujuannya sederhana ya, Pak Daniel. Jadi tujuan kita adalah kita ingin apa yang kita karyakan itu bisa memberkati banyak orang. Tetapi saya nggak tahu apakah, jujur saya nggak bisa menilai apakah album ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang atau tidak. Tapi harapan kami adalah sesungguhnya yang tulus, yang paling dalam dari hati kami adalah kami rindu album ini sungguh bisa jadi berkat bagi banyak orang dan kami tidak mau hitung-hitungan tentang apapun juga, kami tidak mau hitung tentang modal dan lain sebagainya. Kami hanya mau memberkati orang dengan apa yang kami karyakan di dalam album ini. Kami dengar hasil penjualan album ini disumbangkan untuk membangun sekolah-sekolah di Indonesia. Betul. Di mana Betul. aja sudah dibangun nih? Saat ini kami sudah fokus kami di Indonesia Timur ya, Pak Daniel dan Ibu. Jadi di Indonesia Timur saat ini kami sudah sampai ke sekolah yang keempat. Wow. Ke sekolah yang keempat, tapi sekolah yang keempat ini masih dalam tahap. Jadi belum jadi, masih dalam tahap, dan ini sebagian dari penjualannya kita akan alokasikan untuk mendukung pastor kami di GMCC karena beliau punya kerinduan untuk dan punya visi untuk daerah Indonesia bagian timur. Wow, senang sekali ya. Kami senang sekali tim Iya. kalian bisa datang ke tempat ini dan apalagi album ini menjadi inspirasi dan punya suatu visi yang mulia. Kami upucapkan selamat ya, dan maju terima terus kasih. dalam Tuhan Amin. ya. Nanti Jangan kalau terbit mengenal lelah. album Oke? berikutnya boleh mampir Good News lagi ya. Siap, pasti. Puji Tuhan. Oke. Oke, thank you guys. Terima kasih. Pak. Oke, good. Ya, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali. Album keberapakah yang dibawa oleh GMCC pada pagi hari ini? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, Total Deliverance, persembahan dari GMCC. Tetap stay tune bersama dengan kami, pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Sebagai salah satu contohnya, mereka ngomong kasih di mimbar, di gereja, melayani haleluya puji Tuhan, tapi dengan pembantu mereka sakit, mereka nggak menghargai.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih dalam Good News program Badai Pelangi, langsung kita kembali kepada Pak Paulus Suryajaya. Nah Pak, tadi sudah cerita dikit kan tentang Rumah Junior Foundation ya. Nah, terus kita pelajari juga ada Rumah Pintar, Rumah Sehat, Rumah Sejahtera. Ini apa maksudnya Pak? Jadi Rumah Junior Foundation itu punya visi, Bu Debbie, menuju 100 sekolah di Indonesia Timur. Wow. Kita akan bangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Karena kita survei, karena Indonesia Timur itu infrastruktur, jalanan, sekolah, bangunan apapun ditelantarkan. Dan kalau andai kata ada sekolah, sekolahnya seperti kandang binatang. Jadi nggak layak lah. Maka fokus kami membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Visi misi kami ada 3 pilar. Rumah sehat, yaitu pengobatan gratis untuk anak-anak dan orang dewasa. Rumah pintar itu tentang sekolah dan pendidikan bimbel, sanggar, komunitas tari, drama. Lalu yang terakhir itu rumah pintar, rumah sejahtera itu tentang memberikan unit modal usaha supaya orang-orang itu bisa usaha kecil, mandiri. Mereka punya keterampilan, diasah, diperbesar kapasitas mereka sehingga mereka bertumbuh bersama Rumah Junior Foundation. Akhirnya mereka bisa mandiri dalam usaha mereka sendiri. Dan ini semua dipersembahkan untuk warga negara Indonesia yang ada di khususnya Indonesia tapi Timur. Kita membuka visi juga sampai ke Southeast Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara salah satunya. Kemarin kita ke Myanmar, ke Kamboja, ke Vietnam. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Kemarin itu kita bekerja sama dengan organisasi orang-orang di Myanmar dan Kamboja. Dan kita tahu, Pak Daniel, Kamboja itu traffickingnya tinggi sekali. Daerah situ penjualan anak-anak. Dan kami saling belajar tentang trafficking supaya kedepannya Rumah Junior Foundation itu masuk ke Asia. Dan kami mempelajari bagaimana menghandle tentang penjualan anak-anak usia dini. Kita punya apa ya, semacam pembekalan sehingga pembekalan itu kita bisa masuk ke Indonesia juga. Dahsyat, luar biasa. Itu bagus banget karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang memang kita perlu tahu. Kita tahu bangsa Indonesia ini gede banget ya. 2 juta kilometer persegi dan 250 juta jiwa yang harus dilayani. Tapi tentunya perintah amanat agung daripada Tuhan Yesus supaya kita pergi ke ujung bumi. Nah, apa yang mendorong Anda untuk melihat, untuk bisa membawa apa yang Anda punya ini sampai ke bangsa-bangsa gitu? Mendorong dari pertama nih Pak, dari awal. Kenapa gitu? Saya lahir dari keluarga Kristen tentunya. Punya teman-teman, para pelayan, sahabat, semua orang Kristen. Apa yang ditampilkan mereka di mimbar tentang kasih Pak Daniel, Bu Debbie, waktu mereka pulang di dunia usaha mereka, marketplace di rumah, waktu mereka berbicara dengan supir, suster, dan pembantu, saya nggak melihat sebuah kasih dalam hidup mereka. Sebagai salah satu contohnya, mereka ngomong kasih di mimbar, di gereja, melayani, haleluya, puji Tuhan, tapi dengan pembantu mereka sakit, mereka nggak menghargai. Supir lecet, mobil ketabrak sedikit, kita suruh ganti. Dimaki-maki, kasih makan makanan yang nggak layak, kasih baju bekas seadanya, tempat tidur yang buat saya itu seperti gudang, layaknya gudang lah. Dan itu menjadi komitmen saya, balik lagi Pak Daniel. Nanti kalau saya diberkati Tuhan, Tuhan pakai saya nggak mau lakukan hal ini. Karena apa? Buat saya itu dosa Pak. Karena buat saya pembantu, supir, tukang kebun, tukang sampah, itu ciptaan Tuhan. Tapi Pak, apa yang Anda katakan ini kayaknya membuka aib gitu loh. Gimana? Ini kan apa Pak? Kenyataannya kan memang seperti itu. Jadi kita mesti menyadarkan bahwa apa yang kita bicarakan di mimbar, kita juga harus bertanggung jawab. Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia realita kita, Pak. Betul. Wow. Nah, padahal kami dengar ya, Pak Paulus ini juga pernah terlibat dalam pelayanan waria. Tapi terus berhenti karena pernah ditipu juga. Kenapa kok Bapak itu nggak kapok untuk melayani dalam bidang sosial gitu, Pak? Pelayanan sosial adalah pelayanan yang sangat merugikan. Gak ada kalau untungnya. Untung rugi, tidak ada untungnya. Di bidang departemen, organisasi apapun, sosial itu sangat merugi. Saya pernah berkecimpung menjadi mentor untuk LGBT, lesbi, gay, bisek, waria, dan teman-teman keronco-keronconya. Yang membuat saya masih semangat hari ini melayani mereka. Tapi saya nggak punya SDM. Karena mereka selalu bertanya,
pelayanan apa Pastor Paulus? Saya berkata, ayo temenin saya ke Waria. Mereka kaget dan ketakutan luar biasa. Dan mereka berkata, nggak ada pelayanan yang lebih baik, lebih normal. Saya bilang ini pelayanan yang normal. Karena Yesus melakukan hal ini. Mereka menerima orang berdosa, model apa saja. Sehingga Yesus itu disukai banyak orang. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari orang yang sangat miskin sampai orang yang sangat kaya. Orang yang punya nama dan tidak ada nama. Dan saya bilang ini pelayanan tanggung jawab. Tidak ada yang mau, saya pun sebenarnya nggak mau Pak Daniel, karena melihat mereka aja kita punya rasa was-was dan takut gitu kan. Nanti takut, kalau gue diganggu gimana? Takut ditelanjangin. Apalagi ini keren juga nih sama Tuhan yang gitu ya. Kan. Lalu jadi cakep sendiri kalau kita pelayanan sana. Yang membantu saya cuma 1-2 orang. Dan setiap kali kebaktian itu geng sama geng ribut berantem. Oh, wow. Jadi setiap kali kebaktian geng sama geng berantem karena rebutan pacaran. Rebutan pacar. Sampai gitu seperti ya. itu. Sampai jadi berantem. Sampai akhirnya saya pikir, waduh saya ke masalah di tim, pengerja nggak ada. Dan saya pending, saya tutup sementara. Memang banyak penipuan yang terjadi. Pernah ditipu apa Pak? Barang-barang saya dibawa, kamera saya dibawa, kantor semuanya, komputer semuanya diambil semuanya. Banyak kejadian lah, keuangan semuanya dibobol. Mereka tipu dengan cara yang sangat manis. Mereka terbiasa dengan itu. Tapi buat saya itulah pelayanan sosial. Pelayanan yang Tuhan izinkan dan kita harus tetap setia, tetap punya hati sabar untuk menghadapi mereka. Bagaimana bisa tetap setia padahal sudah pernah mengalami dikhianati istilahnya lah ya. Menurut saya gini, saya ini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mestinya saya mati, nggak layak, nggak berharga, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba Tuhan ambil saya dan berkata, aku memberikan rencana damai sejahtera, penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Dan itu membekas di hati saya. Siapapun orang yang di depan saya, gembel, orang gila, saya akan temui, saya akan kasih makan, saya peluk, dan saya akan doakan dia. Itu menjadi bekas buat saya. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Di dalam pelangi yang kita punya, pemirsa sekalian ya, kita kadang-kadang terlalu melindungi diri kita untuk kita tidak mau rugi. Memang betul, saya rasa kita tidak mau dimanipulasi oleh orang. Tetapi kadang-kadang memang kita nggak bisa menutup kemungkinan diri kita dirugikan pada waktu kita melayani yang sifatnya non-profit. Nah, kami berharap ini bisa memberikan inspirasi. Kita akan take a break dan kita akan kembali lagi, lebih lagi bersama dengan Paulus Suryajaya. Stay tune, hanya di Good News Program. Kalau kita hanya terfokus dengan Alkitab, teologi, lalu kita hanya terfokus dengan jemaat, pengembalakan, berarti kita hanya terfokus sama satu titik masalah. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Oke, pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam Badai Pelangi. Ya, kembali kepada narasumber. Pak Paulus, kita mau ingin tanya nih, dalam setiap pelayanan tentu ada tantangan. Ya, walaupun misalnya lagi berjalan dengan efisien dan taktis. Nah, boleh kita belajar dari Anda, tantangan-tantangan apa yang misalnya lagi getol dihadapi pada saat ini? Tantangan yang terbaru ini karena kita punya fokus bangun 100 sekolah, Pak. Bangunnya mudah. Cari tempatnya mudah, gurunya yang nggak ada, Pak. Oke. Karena SDM lagi. Waktu gurunya, waktu mereka tanya kita ditempatkan di mana, di pedalaman Indonesia Timur, mereka rata-rata mikir, waduh, pedalaman mau ngapain? Apalagi guru-guru yang udah di Jawa, udah nyaman dengan keadaan sekitar fasilitas, mereka mulai mikir di pedalaman, signal aja nggak ada. Jadi kesulitan terbesar itu guru-guru. Kalau di sebelumnya hampir semuanya mengalami tantangan, Pak. Dana, sumber daya, tempat, materi, kurikulum. Banyak tantangan. Dan buat saya ini pekerjaan hanya orang-orang gila. Dalam tanda kutip ya. Yang mau menjalankan ini. Buat saya pikir juga berapa tahun yang lalu saya juga pengen berhenti dari pelayanan ini, pengen tutup Rumah Jundel Foundation. Karena saya pikir
Rasanya capek Pak, lelah luar biasa. I see. Nah, Iya. kalau misalnya sekolah, tadi kita bicara masalah sekolah nih. Bagaimana Anda mendefinisikan sekolah-sekolah mana yang perlu dibuka, daerah-daerah mana? Apakah ada sekolah yang sudah ada kemudian dibangun ulang, atau Anda buka plan a new school gitu? Ada dua Pak, ada yang sekolah udah mau tutup, kita ambil, kita adopsi, lalu kita berikan kurikulum yang terbaik, kita kirim guru-guru, kita kirim sumber daya dan kita siapkan fasilitas. Ada juga yang kita cari, misalkan contoh di NTT Kupang, Desa Taitnama itu Pak, memang nggak ada sekolah. Andai kata ada sekolah yang tadi saya bilang kayak kandang binatang dan tidak layak. Akhirnya kita bangun dari nol, kita bangun sekolah yang cukup bagus di sana. Nice. Nah, ini penting banget ya. Pak Paulus, kalau kami lihat ini termasuk hamba Tuhan yang sangat aktif nih ya. Karena ada juga produksi buku, produksi film ya, juga menjadi motivator. Nah Pak, kami mau tanya supaya jadi pembelajaran buat hamba-hamba Tuhan yang lain. Biasanya kalau hamba Tuhan apalagi sudah menggembalakan, itu akan terjebak dalam zona nyaman gitu Pak. Nah, yang penting khotbah, itu dia. yang penting menggembalakan gitu. Kenapa Bapak bisa melakukan lebih daripada itu? Karena saya punya visi kan Indonesia, Ya. bahkan Asia Tenggara. Indonesia itu kan ada ratusan suku, bahasa, dan tradisi yang begitu beraneka ragam. Betul. Kalau kita hanya terfokus dengan Alkitab, teologi, lalu kita hanya terfokus dengan jemaat, pengembalakan, berarti kita hanya terfokus sama satu titik masalah. Ketika kita dihadapkan dengan masalah bidang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda, maka kita nggak akan bisa menjawab dan tidak bisa memberi jawaban apapun terhadap mereka. Jadi buat saya terpenting adalah, kita mengenal suku budaya, bahkan mempelajari deadline yang terakhir, update terakhir tentang ekonomi, tentang status segala macam, sehingga kita bisa masuk ke dunia yang begitu beraneka ragam. Seperti itu Pak. Ceritakan dikit Pak tentang buku-buku yang Bapak tulis. Buku saya yang baru pertama sih Bu, belum ada buku-buku lagi ya. Katanya lagi nulis yang kedua. Yang nulis kedua, rencana bukunya tentang Badai Pelangi. Oke. Yang tadi kita bahas cerita tentang kehidupan saya, banyak masalah, banyak tantangan, tapi saya lihat pelanginya Tuhan. Ada masa depan yang Tuhan janjikan. Buku pertama saya tentang next level Pak. Bagaimana mengupgrade kapasitas kita lebih besar lagi, mengupgrade potensi, mengembangkan potensi supaya kita mengerti destiny hidup kita. Tujuan hidup kita bukan hanya bekerja, melayani, tapi ada destiny yang terbesar dalam hidup kita supaya kita mencapai satu titik di mana kita mengerti destiny yang terbesar dalam hidup kita. Wow. Bagaimana dengan film yang pernah diproduksi ini Pak? Ini film layar lebar. Film layar lebar di 21. Wow. Jadi tahun lalu lah kita bikin film judulnya Kolong Langit. Temanya tentang tidak penting seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa besar pengaruh kita membawa dampak untuk orang di sekitar kita. Kolong Langit. Apa yang mendasari Anda sehingga tercetus ide untuk membuat film ini? Saya selalu bicara sama tim pengurus dan para leader di tempat gereja saya. Apapun yang kita lakukan fokusnya satu, berdampak untuk banyak orang. Kalau kita nyanyi, kita bekerja, kita punya istri, suami, bertanggung jawablah untuk berdampak. Apapun yang kita lakukan berdampak untuk orang sekitar. Sehingga teman-teman mengambil rema itu dan mereka membuat film dengan judul Kolong Langit, bahwa di bawah langit ini kita harus berdampak untuk banyak orang. Keren banget ya, Deb. Jadi di dalam gereja itu seharusnya inilah gereja gitu ya. Karena gereja itu tempat inspirasi, tempat untuk orang mencari berkat, diberkati dan kemudian menjadi berkat atau diutus sampai ke ujung bumi. Ya, luar biasa. Silakan. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, sebelum break saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang berada di Mamasa. Ya, setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, terima kasih atas doanya. Saya telah sembuh dari penyakit saya dan saya telah terangkat menjadi PNS berkat doa-doanya. Saya yakin Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Orang yang tidak mengenal dengan jelas siapa identitas dirinya di dalam Tuhan, orang itu tidak akan pernah dapat mempengaruhi orang lain. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke?
karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih dalam Good News program Badai Pelangi, langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Paulus. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin kepada hamba-hamba Tuhan atau juga orang percaya pada umumnya tentang apa pesan Tuhan kepada Bapak melalui Bapak? Bu Debbie dan Pak Dani, saya pernah berpikir ya, Indonesia kan terus mengalami keterpurukannya. Saya tuh pernah berpikir gini, andai kata di Indonesia ini semua tubuh Kristus, gereja-gereja bersatu memikirkan tentang Indonesia lebih sejahtera. Minimal satu orang aja Pak menyisihkan uang 50.000 setiap bulannya. Saya percaya Indonesia dengan cepat pelipat gandaan mengalami sebuah transformasi kesejahteraan untuk anak-anak Indonesia akan lebih mudah. Dibanding, maaf kata kalau saya bicara, sekarang ini kan tubuh Kristus adu nih. Adu lebih banyak jemaat, adu lebih bagus acaranya, undang artis siapa yang lebih keren, memperbesar gedungnya. Buat saya nggak salah. Tapi andai kata satu tubuh Kristus bersama-sama se-Indonesia memikirkan tentang Indonesia lebih sejahtera. Sekolah-sekolah lebih bagus, lebih baik. Anak-anak Indonesia tidak kelaparan. Saya berharap Indonesia akan cepat mengalami sebuah transformasi. Wow, perpuluhannya gimana dok Pak? Perpuluhan itu kan masing-masing punya keputusan para leader Pak. Kalau itu mungkin sesuatu yang susah dibahas, Pak. Ada selentingan lagi. Kalau misalnya dikumpulkan 50.000 dari semua orang Kristen, siapa yang lola, Pak? Kita harus pikirkan juga. Kalau menurut saya, setiap gereja itu mengelola untuk punya visi bangun satu sekolah. Ya, bertanggung jawab masing-masing. Satu gereja, satu sekolah. Wow. Ada 100 gereja, 100 sekolah. Ada 2.000 gereja, ada 2.000 sekolah. Wow, banyak dong kalau kayak gitu ya. Akan banyak pelipat gandaan. Karena menurut saya kenapa kita bangun sekolah? Karena dari sekolah itu kita akan bisa mengadakan pengobatan gratis. Luar biasa. Karena dari sekolah itu kita akan bangun komunitas di mana nilai-nilai Kristus, nilai-nilai tujuan hidup, nilai-nilai tentang kebenaran akan bisa disampaikan di sekolah, dan setiap sekolah tidak menutup kemungkinan untuk setiap suku, agama, ras, mereka akan masuk dengan sendirinya dibanding kita bangun gereja. Itu menurut saya Pak Dani dan Bu Debbie. Wow, kami sangat diberkati. Terima kasih sekali Pak Paulus. Puji Tuhan, kami sangat diberkati. Nanti next time mampir lagi di Good News program ya. Apalagi nanti ada film kedua yang akan ditampilkan. Oke, puji Tuhan. Thank you. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ada satu tantangan nih dari hamba Tuhan, Paulus Suryajaya. Mungkin saya katakan kita address isu ini kepada gereja-gereja yang ada di kota-kota besar. Di Jakarta, Surabaya, Medan, ya, Bandung, Denpasar, Makassar, ya. Terus kemudian mana lagi ya? Mana lagi deh kota besar di Indonesia? Bali. Di Denpasar sudah tadi, ya, dan beberapa kota besar lainnya yang mungkin hari ini saya nggak bisa sebutkan, di Semarang, ya, di Yogyakarta, di Solo. Nah, kalau misalnya gereja-gereja yang terfokus kepada tubuh Kristus membangun satu sekolah saja, nah ini udah banyak banget, ini kotanya aja udah lebih dari 10 gitu ya, apalagi kalau dari gereja-gereja besar di Jakarta ada minimal ada 10 gereja lagi gitu, sudah ada 20 gereja, ada 20 sekolah yang dibangun. Nah ini kita bisa lakukan ini tentunya kalau kita tidak memandang diri kita sebagai satu yang perlu dipertahankan gitu loh. Kita pakai pikiran Kristus. Nah coba kita lihat dulu firman Tuhan pemirsa sekalian ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Kita akan berbicara dalam hal ini, firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saya rasa ini ayat relevan banget dengan tantangan yang tadi diberikan. Ya, jadi bayangkan pemirsa sekalian, saya percaya bahwa kita masing-masing sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus mati buat kita dan kemudian dibangkitkan di hari yang ketiga. Hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberikan keselamatan itu sendiri kepada manusia. Ini yang pertama, pemirsa sekalian, ya. Esensi kehidupan orang Kristen yang terutama, terpenting adalah kita diselamatkan. Kalau kita tidak diselamatkan, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Yang kedua, esensi kedua daripada kekristenan adalah identitas daripada Bapa itu dipulihkan lagi kepada kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Nah, karena dosa, kita kehilangan citra dan gambarnya Tuhan.
Nah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam janji keselamatan. Sekarang Tuhan pulihkan identitas kita. Nah, dengar baik-baik pemirsa sekalian, siapapun Anda. Mungkin hari ini ada Paulus Suryajaya yang ada menonton acara ini. Dan mungkin Anda lagi mengalami satu keterpurukan, bukan di dalam hal keuangan. Mungkin juga bisa dalam keuangan, mungkin bisa dalam kehidupan jiwa Anda, mungkin bisa dalam kehidupan roh Anda. Walaupun Anda sedang sibuk dalam tanda kutip melakukan pelayanan itu sendiri. Nah, mungkin Anda merasa jenuh, Anda merasa bosan, Anda merasa tidak mempunyai motivasi dalam hidup. Dan mungkin Anda berkata, aku akan mati hari ini. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus sudah mati buat Anda. Anda tidak perlu mati secara jasmani untuk membunuh diri Anda sendiri. Dengar baik-baik dan camkan itu. Tuhan Yesus sayang buat Anda, apapun yang terjadi pada kehidupan Anda. Oke? Nah, yang kemudian yang kedua, saya katakan, pada waktu Anda sudah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang waktunya untuk kita mengenal identitas ini secara pribadi. Sangat penting sekali. Karena apa? Pada waktu kita tidak mengenal identitas kita secara pribadi, Tuhan berkata loh, di dalam firman-Nya, kamu adalah bangsa terpilih. You are very special. Kamu adalah umat kesayangan. Pemirsa sekalian, ya. Saya punya 2 orang anak. Dua-dua daripada anak saya ini adalah anak-anak kesayangan saya, ya. Luar biasa sekali. Untungnya saya punya anak 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kepada anak perempuan saya selalu bilang, you are my most beloved daughter. Kepada anak laki-laki saya selalu katakan, you are most beloved son. Kamu anak perempuan kesayangan saya dan kamu anak laki-laki kesayangan saya. Nah, Tuhan berkata kepada Anda hari ini, kamu spesial. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan, kamu adalah biji mataku. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya untuk dicolek-colek oleh orang gitu ya. Jadi dengar baik-baik, camkan ini kata-kata saya. Orang yang tidak mengenal dengan jelas siapa identitas dirinya di dalam Tuhan, orang itu tidak akan pernah dapat mempengaruhi orang lain. Saya ulang ya, 1 kali lagi. Orang yang tidak mengenal siapa identitas dirinya dengan jelas di dalam Tuhan, orang itu tidak akan pernah memberikan pengaruhnya kepada siapapun di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ini berbicara mengenai influence, pengaruh. Ada pengaruh kerajaan surga yang Tuhan mau ditempatkan di dalam roh jasmani dan jiwani kita supaya kita menjadi pengaruh kepada orang lain. Nah, kalau kita nggak kenal ini, maka yang terjadi adalah kita akan dipengaruhi orang lain. Dalam kehidupan ini adalah apakah kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi orang lain. Nah, kalau Anda mau dipengaruhi oleh orang lain, ya sudah. Tetapi Tuhan berkata, kamu ada di dunia, tetapi kamu bukan berasal daripada dunia. Saya percaya Tuhan memanggil setiap daripada Anda untuk menjadi pusat pengaruh, supaya kerajaan surga boleh dilebarkan. Dan Anda adalah suatu partner yang luar biasa daripada kerajaan surga. Saya berharap acara ini dapat memberikan inspirasi kepada Anda. Dan saya mau mengajak Anda berdoa. Apabila Anda tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui episode ini, terutama Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman ini, maka kita akan berdoa dan biarlah Tuhan memulihkan kehidupan Anda, memulihkan identitas Anda. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa sekarang juga untuk pemirsa Good News Program. Mereka yang lagi kehilangan identitas diri. Mereka yang ada di dalam badai. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong mereka. Dahsyat Tuhan karyamu. Dan Tuhan, aku serahkan kehidupan mereka dalam tangan. Engkau lawat mereka. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan, Engkau dapat jangkau mereka dalam kondisi sesukar apapun. Lawat Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila ada di antara pemirsa sekalian, mungkin hari ini Anda mengalami keterpurukan, terima lawatan Tuhan. Biarlah pemulihan daripada Bapa melawat kehidupan saudara. Apabila engkau sakit pada saat ini, aku ucapkan dengan bilurnya Yesus sembuh, terima kesembuhan. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Terjadi pemulihan dalam kehidupan keluarga Anda. Terjadi pemulihan dalam identitas Anda. Tuhan sangat mengasihi dan mencintai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap dipulihkan oleh Tuhan. Siap untuk mempengaruhi dunia ini. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama dalam Good News Program episode hari ini. Kami percaya pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami ada di www.anugerah.net. Anda juga bisa cek di YouTube channel kami. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena kami percaya ada banyak episode yang akan pasti memberkati kehidupan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
mengerti isi hatimu. Itulah kerinduanku, mengenal pribadimu, menjadi serupa denganmu. Taati firman-Mu, ajarku melangkah bersama-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tuhan besertaku. Ku percaya cinta-Mu lebih dari hidup. Kasih-Mu yang mampukan aku untuk berdiri teguh. Isi hatimu, itulah kerinduanku, mengenal pribadimu, jadi serupa denganmu. Taati firman-Mu, ajarku melangkah bersama-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tuhan besertaku. Ku percaya cinta-Mu lebih dari hidup. Kasih-Mu yang mampukan aku untuk berdiri teguh. Percaya janji-Mu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tuhan besertaku. Ku percaya.